صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم قلبي يهن إلى محمد ما زال من وجده متيم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم مالي حبيب سوى محمد خير رسول النبي المتقى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u hassana wa habana ma'a alikal adhar ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana wa ala sahabatikal kirami humati dinika asbahu liwalaihi unwana wa tabi'ina lahum bisidqin ma hada hadil mawaddati hayyajal ashjana. Allahumma ahrik min qulubina kulla qadrin lid dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yashghuluna an ta'atik aw yahulu bainana wa bainat tahaqquq bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa nafsin la yasba wa du'ain la yustajabu lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadratal ulama'il ajilla wa bil khusus yang mulia Sayyidil Walid Kyai Haji Muhammad Burhanuddin Ali Husain. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Al-Haramain Nagasareh Banyuates Kabupaten Sampang Madura. Juga yang mulia Bapak Sabekri, Ustadz Yunus, Abah Haji Awi, sareng sedaja para ustadz para kiai. Seseorang abdina tak bisa nyebut asmana ajunan situng per situng, namun tak ngurangin takdim sareng hormat abdina da ajunan sedaja. Insyaallah antum mukramuna indallahi fid dunya wal akhirah. Insyaallah panjenengan sedaja kak dintoh termasuk orang-orang insyaallah bakal ilmu sareng Allah Subhanahu wa taala dari dunia kantos akhirat insyaallah. Amin Allahumma amin. Juga yang kami hormati tuan rumah sekeluarga yaitu Haji Rabili sekeluarga dan juga keluarga besar Gang Sampang yang mana malam ini beliau semua adalah tuan rumah dalam peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tempat yang ditempati ini menjadi tempat yang barokah, menjadi tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlepas hadis tersebut dhaif atau bukan, beliau mengatakan man adzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, al hadits atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengagungkan, memuliakan kelahiranku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku kelak akan menjadi orang yang memberikan syafaat kepada orang tersebut kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal tersebut menjadi bagian, menjadi berkah, menjadi hasil daripada Haji Rabili sekeluarga dan juga keluarga besar Gang Sampang atas peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at hafizakumullah wa ra'akum. Juga yang kami hormati seluruh jamaah, seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini, juga semoga mendapatkan barokah, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at hafizakumullah wa ra'akum. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah mudahkan kita, Allah anugerahkan kita untuk bisa menghadiri peringatan
kelahiran daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah adalah merupakan salah satu bekal kita kelak menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga salatullah wassalamuhu, mari kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan barokahnya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak kita mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau bersabda, anjakum yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan, al hadis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling selamat nanti pada hari kiamat di antara kalian semua adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang cinta bersalawat kepada Rasulullah. Semoga lisan kita termasuk lisan-lisan yang selalu merindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, hafizakumullah wa ra'akum. Ini pakai bahasa Madura apa pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia. Hadirin yang kami muliakan, dikatakan di dalam, sebelum saya sampaikan hal tersebut, kita sering mengadakan maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir maulid, kita mengeluarkan biaya besar-besaran memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendatangkan son, mengundang orang, beli buah-buahan dan semacamnya. Ini tidak lain, tujuan kita adalah ingin memuliakan, membahagiakan daripada hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dikatakan oleh Al-Imam, seorang habib ulama besar, beliau adalah seorang mufti Betawi pada zamannya, yaitu Al-Habib Usman bin Abdullah bin Aqil. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau, nama kitabnya Masyru'iyatul Maulid fi Ikhtifali Maulidi Khairil Bariyah, kurang lebih namanya seperti itu, yaitu tentang hukum daripada memperingati maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab tersebut, Al-Imam Al-Habib Usman bin Abdullah bin Aqil mengatakan bahwasanya orang mengadakan maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seharusnya tidak lepas tujuannya dari tiga hal. Kenapa kita mengadakan maulidan? Kita hadir maulidan bukan hanya sekedar rame-rame datang sebagai adat kebiasaan. Setiap tahun kita mengadakan maulid karena ini sudah menjadi adat kebiasaan dari zaman orang-orang tua kita. Bukan itu tujuannya. Kata beliau, kita mengadakan peringatan maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap daripada kita, setiap daripada orang muslim seharusnya di dalam peringatan maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki tiga tujuan tersebut. Yang pertama, beliau mengatakan tujuan yang utama daripada peringatan maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah ta'zimu dzatihi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama kita hadir memperingati kelahiran daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita datang kepada maulid, maka tujuan yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, kata beliau, yang pertama adalah kita ingin mengagungkan dzatiyah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir ke tempat ini, tujuan yang pertama tidak lain adalah kita ingin mengagungkan, ingin menghormati satu sosok makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menciptakan alam ini. Bahkan Allah tidak akan ciptakan surga dan neraka tanpa beliau menciptakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas, wajib, seharusnya bagi kita saat hadir maulid, kita hadir untuk siapa? Kita hadir adalah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dikatakan oleh beliau, kalau memang kita hadir ke acara-acara ikhtifal maulid, perayaan maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka seharusnya setiap kita hadir ke maulid karena orang yang kita hadiri ini adalah memperingati sosok manusia yang paling agung, maka tentu kita hadir ke tempat-tempat seperti ini juga dengan cara-cara yang baik, dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan tata krama adat-adat yang baik. Jangan sampai kita hadir maulid, mohon maaf, zahir kita hadir maulid, tapi saat kita hadir maulid mungkin mohon maaf, saat yang lain mungkin baca sholawat, kita duduk di belakang membicarakan aib orang lain. Maka berarti ini bertentangan dengan tujuan utama kita hadir memperingati kelahiran baginda Rasulullah adalah untuk mengagungkan sosok yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan dikatakan oleh Al Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil tersebut di dalam kitabnya, di dalam kitab tersebut dikatakan di antara adab-adab. Jadi jujur saya menyampaikan ini karena saya ini diperintah. Jadi tadi sebelum saya berangkat ke sini di SMS oleh salah satu teman saya dulu ketika belajar di Al-Ahqaf, yaitu Al Habib Ahmad Al-Yufri, teman saya di Jakarta, sekarang ada di Palu. Beliau SMS kirim kitab ini, tolong Ustaz nanti kalau ceramah maulid ini yang disampaikan. Jadi ini amanah dari beliau, harus saya sampaikan. Jadi di antara kitab tersebut beliau oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, di antara adab-adab yang harus kita laksanakan saat hadir maulid, beliau mengatakan seharusnya setiap orang yang hadir maulid itu harus memakai pakaian terbaik yang dia miliki. Katakan kita misalkan entarnya bis ke Kiai, kan tentu kita akan pakai pakaian yang paling baik. Mangkunya rokom, arapah, kalau entarnya bis ke Kiai. Dan mungkin kalau berbaca dengan ini kenyabis ke kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seharusnya mun ke Kiai baik. Kalau udah dikasih jangan ajak menurut kan tuh. Cuma karena itu harus pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau kita datang ke Kiai saja, kita harus memakai pakaian yang rapi, memakai minyak wangi yang paling wangi yang kita miliki. Saat ditanya kenapa, karena apa yang dihadapi, saya mau menghadap ke Kiai. Nah sekarang kita hadir di sini untuk siapa? Hadir di sini kita tidak lain untuk ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin, kita husnudzon bahwasanya di setiap perayaan peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ruhaniyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita husnudzon beliau hadir di tengah-tengah kita, insya Allah. Amin Allahumma amin. Maka beliau mengatakan seharusnya orang-orang yang hadir ke Maulid, maka tata krama yang baik yang harus dilaksanakan yang pertama kali, yang harus digunakan harus memakai pakaian terbaik yang dia miliki. Dan juga dikatakan oleh Habib Utsman, selain memakai pakaian terbaik yang dia miliki, seharusnya orang yang hadir maulid juga memakai pewangian minyak wangi terbaik yang juga dia miliki. Jangan sampai seorang di tengah laku misalnya bagi seorang laku di pasar kami kan, pasar Dahlia katakan. Dari sana angkui kaos gatek, tak mandi letak, baunya celok, hadir molotet misalnya. Berarti di sini dia sudah bertentangan dengan akhlak dan tata krama bagaimana dia memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bagi kita cek merokek angkuyan sepentingkan ateh, kadang-kadang kita itu cara berpikir. Nah, sepentingkan ateh, kita kadang berpikir seperti itu. Zahir itu, al-zahir yadullu alal batin. Zahir yang penampilan kita itulah yang menunjukkan terhadap ciri-ciri batin kita. Kalau zahir kita sudah meremehkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi batin kita. Oleh karena itu, maka yang harus kita laksanakan pertama kali adalah bagaimana kita menghargai Rasulullah saat perayaan Maulid. Kita memakai pakaian terbaik, menggunakan minyak wangi terbaik. Niatnya bukan sombong, bukan apa, tapi niatnya adalah bagaimana kita memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini saya yakin, saya harus nonton model-model cara seperti ini kelihatannya sepele. Ini bukan hukum wajib, bukan hukum halal dan haram. Boleh saja dia kalian hadir Maulid dengan pakai kaos, pakai celana, pakai topi, silahkan. Akan tetapi dengan niat kita menghargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian terbaik yang kita miliki, misalkan, tidak mustahil hal tersebut yang akan menjadi jalan kita nanti selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3, di situ disebutkan bahwasanya di Mesir ini salah satu bukti kalau menghargai Rasulullah dengan penampilan juga menjadi sebab dia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di
Mesir dikatakan dalam kitab Anatul Talibin, mungkin adik-adik santri yang pernah belajar Fathul Mu'in di dalam juz 3 di situ disebutkan pasal khusus menceritakan tentang hukum memperingati Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di situ bahwasanya dulu ada seorang pemuda di Mesir. Dia hidupnya ahli maksiat. Mungkin sholatnya jarang-jarang, mungkin sholatnya hanya pas lebaran saja. Mungkin Jumat ngambilnya 1 bulan sekali. Atau mungkin sholat berjamaahnya jarang, bahkan mungkin dia tidak sholat. Tapi subhanallah, ini orang ahli maksiat menurut orang di kampung tersebut. Akan tetapi dia orang, di dalam kitab Anatul Talibin disebutkan, akan tetapi ini orang ternyata memiliki kebiasaan yang luar biasa di setiap bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tahun ketika datang bulan Rabiul Awal, ini pemuda, ini orang yang menurut orang kampung tersebut dia adalah orang jahat. Ini orang yang menurut orang kampung yang tampak dia adalah kesehariannya mabuk-mabukan, yang tampak kesehariannya mungkin dia berpacaran, yang tampak kesehariannya mungkin yang keluar dari desanya adalah kata-kata kotor, mungkin yang jelas dia bukan orang baik menurut orang kampung tersebut. Akan tetapi subhanallah, dia orang setiap datang bulan Rabiul Awal dia berhenti dari setiap kegiatan maksiatnya. Yang asalnya dia mungkin mabuk-mabukan, katakan kalau sekarang mungkin nyabu lah, atau kalau dulu mungkin minum khamar. Itu setiap datang bulan Maulid dia berhenti dari pekerjaannya. Setiap bulan Maulid mungkin kalau dia mungkin pekerjaannya mencuri, setiap datang bulan Maulid dia berhenti dari pekerjaan mencurinya. Apa yang dia lakukan? Dia berpikir dalam hatinya kalau bulan Maulid itu adalah bulan kekasihnya, bulan sosok agung yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap datang bulan Maulid, orang ini dikatakan dalam kitab Anatul Talibin dia beli baju baru. Setiap datang bulan Maulid dia beli baju baru, beli baju baru, beli minyak wangi baru, kemudian dia pakai saat perayaan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya, bulan Maulid ini yang beli baju baru siapa saja? Nah, saudara Muhammad. Nah, oh jam ini beli nih, hari ini beli. Jadi tadi pagi beli, sekarang dipakai. Ini insya Allah termasuk ahli surga semua insya Allah. Dan semua insya Allah. Jadi ini orang seperti itu. Nah, tak lama dari kejadian itu, setelah lama dari kejadian, si pemuda tadi meninggal dunia. Si pemuda tadi yang alladzi asrafa ala nafsihi katanya dalam kitab Anatul Talibin. Ini orang dia teledor terhadap dirinya sendiri. Ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, orang kampung gak ada yang mau nyolatin. Karena orang ahli maksiat sampai kantor berdentan seorang ini. Berdentan katakan orang jahat lah. Dikatakan seorang umpama pada orang itu ahli rampok seumpama. Pada Pak Umur pada orang kampung tak ahli makan kaki. Apa juga bisa aja lagi. Kau yakin? Aku udah makan kaki. Ini saking jahat orang di kampung tersebut gak mau nyolatin. Saking ahli maksiat. Orang sekampung rata semuanya gak ada yang mau nyolatin. Saking ahli maksiatnya. Maka subhanallah, karena orang kampung gak ada yang mau nyolatin, tiba-tiba orang sekampung itu, katanya itu karena zaman dulu, orang sekampung itu mendengar suara panggilan gaib. Hei, orang Basrah, itu kejadiannya di Basrah, di Irak sana. Wahai orang Basrah, datang ke fulan itu, meninggal dunia, sholati, dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang kampung gak mau nyolati karena dia ahli maksiat, tapi ternyata dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya orang kampung itu berbondong-bondong karena semua mendengar suara tersebut. Akhirnya disolati, setelah disolati salah satu kiai di kampung tersebut penasaran. Ini orang semasa hidupnya tidak terkenal ahli ibadah, tapi terkenal ahli maksiat. Tapi kenapa kok memiliki kekeramatan seperti itu? Maka subhanallah setelah dikuburkan, kiainya bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengenai kebaikan-kebaikan yang ada pada laki-laki tersebut. Maka malamnya bermimpi didatangi oleh si pemuda tersebut. Ditanya, Cong, kalau orang Madura, Cong, dia bisa selamat padahal dunia ketika itunya ahli maksiat. Kamu ketika dunia adalah ahli maksiat, kok bisa selamat? Bagaimana keadaannya? Maka apa kata orang si pemuda tadi? Ya Kiai, alhamdulillah saya dalam keadaan selamat dari siksanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu kok bisa selamat, kata kiainya? Maka apa kata pemuda tersebut? Dia tidak menjawab karena sholat. Dia menjawab karena bacaan Al-Quran. Dia menjawab
bukan karena zikir, bukan karena haji dan semacamnya, tapi dia menjawab karena barokahnya mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap datang bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia memakai pakaian baru, dia memakai minyak wangi yang paling wangi, kemudian dia berhenti dari pekerjaan-pekerjaan maksiatnya dengan tujuan mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat sejarah. Kita lihat sejarah bagaimana perlakuan para sahabat terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kepada dzatiyahnya, jangankan kepada fisiknya, jangankan kepada wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kepada hal-hal remeh yang mungkin bagi kita ini adalah suatu perbuatan jelek bahkan najis, ini diadukan bagi mereka jika hal tersebut berhubungan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut contoh satu misalkan, ini tadi malam sudah saya sampaikan, air kencing tersebut najis apa tidak najis? Air kencing najis apa tidak najis? Kemudian cinta dan begini dah. Hah? Menekanannya kan cinta kerajin lagi. Tapi orang minum aing kemin bini belum bisa lihat. Hah? Semua orang tadi orang minum pek baik tak orang. Bahwa saudara Muhammad. Ini diceritakan dalam kutub syiar. Kalau nggak salah seingat saya dalam kitab Al-Insanul Kamil karangan Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, cuma saya nggak sempat merajaah. Ini di situ disebutkan bahwasanya dulu suatu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu malam menjelang tidur beliau mengeluarkan air seni. Tahu air seni ya? Air kemih aja pada negeri. Walaupun kita tahu ulama bahkan hampir sepakat para ulama bahwasanya air kencing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihukumi suci. Beda dengan air kencing kita. Kalau air kencing kita najis. Kalau air kencing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama sepakat, hampir sepakat para ulama bahwasanya air kencing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya adalah suci. Maka suatu malam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini beliau menjelang tidur mengambil botol, kemudian Rasulullah kencing di dalam botol tersebut. Maaf, ini pakai bahasa kasar, bahasa halusnya air seni mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kencing atau mengeluarkan air kecil di dalam botol tersebut kemudian disimpan di dalam bawah ranjang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paginya, ini bayangkan, ini sahabat sampai ke sana memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paginya, setelah pagi-pagi bangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau panggil salah satu khuddam beliau, salah satu sahabat beliau yaitu Sayyidina Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dipanggil, ya Abdullah bin Zubair. Beliau ini masih anak-anak waktu itu, Abdullah bin Zubair. Jadi apalagi kibarus sahabat ini masih anak-anak. Abdullah bin Zubair ini adalah anak laki-laki pertama yang lahir di Madinah setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Abdullah bin Zubair. Karena orang-orang Yahudi di Madinah itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah bersama para sahabat, orang Yahudi Madinah itu memfitnah, mengeluarkan fitnah bahwasanya Muhammad dan umatnya terkena kutukan dengan kutukan bahwasannya Muhammad dan umatnya tidak akan melahirkan anak laki-laki di kota Madinah. Ini fitnahnya sampai ke sana. Bahwasannya terkena kutukan oleh Tuhan mereka lah. Bahwasannya Muhammad dan umatnya tidak akan melahirkan anak laki-laki di kota Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala membuktikan tidak lama Rasulullah hijrah ke Madinah, Sayyidina Asma binti Abu Bakar ini melahirkan seorang anak laki-laki namanya Abdullah bin Zubair. Jadi waktu kejadian ini saya membayangkan Abdullah bin Zubair masih anak-anak. Tapi bayangkan, anak kecil mungkin umurnya waktu itu kurang lebih mungkin sekitar 8 atau 10 tahun. Karena baru hijrahnya Rasulullah ke Madinatul Munawwarah. Rasulullah itu di Madinah hanya 10 tahun. Berarti Abdullah bin Zubair kalau lahir di Madinah berarti umurnya waktu kejadian itu kurang lebih 9 atau 10 tahun. Kalau menjelang wafat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi coba bayangkan bagaimana seorang anak kecil seperti Abdullah bin Zubair ini ketika dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cok, dengar. Botol itu diambil dari bawah kasur Nabi, dikasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, ambil botol ini kamu buang ya ke tempat yang jauh. Ini diambil oleh Abdullah bin Zubair, dibawa ke tempat yang jauh dari pandangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
saat menghilang dari pandangan Nabi, kebetulan waktu itu ada sebagian sahabat Nabi yang lewat. Yang saya ingat kalau bukan Sayyidina Anas bin Malik adalah Ummu Sulaim atau Ummu Aiman. Yang jelas ada sebagian sahabat yang melihat kejadian tersebut. Saat menghilang dari pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini air kencing yang ada di botol tersebut diminum oleh Abdullah bin Zubair. Bayangkan air kencing Nabi diminum. Anak kecil yang mungkin umurnya sekitar 9-10 tahun. Bagaimana mereka para sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Anak kecil yang umurnya belum balik tapi dia sudah paham bagaimana agungnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini botol diminum air kencingnya oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair. Setelah selesai kembali kepada Rasulullah, ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abdullah bin Zubair, apakah kamu sudah melaksanakan perintahku? Ya Rasulullah. Kamu buang kemana? Maka Abdullah bin Zubair mengatakan, saya buang ya Rasulullah ke tempat yang tidak ada satu orang pun yang tahu. Maka akhirnya akan ada sebagian sahabat tahu, ya Rasulullah, Ibnu Zubair bukan membuang tapi dia minum ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi, para hadirin yang saya muliakan, melihat kejadian tersebut, Nabi tidak marah. Nabi tidak marah kepada Abdullah bin Zubair ketika air kencingnya diminum oleh Abdullah bin Zubair. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi kepada Ibnu Zubair? Idzan laqad hadartah min hidarin amin nar. Kalau memang Abdullah bin Zubair telah meminum air kencing saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti dia telah membuat benteng antara dia dengan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika air kencing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja mampu membentengi dia dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan darah dan daging Nabi yang mengalir pada darah anak cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya yakin walaupun mereka bukan maksum, mereka bukan Nabi, tapi paling tidak harapan masuk surga lebih besar daripada kita, insya Allah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, hafizakumullah wa ra'akum. Yang penting, hikmah yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kita hadir maulid adalah tidak lain tujuannya adalah bagaimana kita mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi misalkan, sahabat ini luar biasa. Contoh misalkan Abdullah bin Mas'ud. Kita ambil contoh lagi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini kecil orangnya, pendek, katakan cebol lah, kecil. Tapi beliau ini walaupun cebol adalah yang membunuh Abu Jahal dalam perang Badar itu. Yang memotong kepalanya Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu cebol, orangnya kecil. Tapi dia itu kecil tapi punya kedekatan khusus dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Abdullah bin Mas'ud ini punya keistimewaan, yaitu menjadi khudam Nabi, sering membawa sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau Nabi bepergian kemana-mana tersebut, kalau Nabi duduk di barisan depan, maka Abdullah bin Mas'ud pasti ada di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di samping Abu Bakar, ada di samping Umar, ada di samping Sayyidina Utsman. Kenapa? Barokahnya membawa sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dikatakan dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini setiap kemana-mana selalu pakai minyak wangi. Selalu kemana-mana selalu pakai minyak wangi, selalu kelihatan kalau. Ketika ditanya Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud, kenapa engkau memakai minyak wangi? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya ingin memuliakan sandal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sandalnya saja dimuliakan, apalagi orangnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangankan sampai saat ini sahabat. Contoh lagi misalkan, banyak dalam kitab-kitab sejarah ini. Jadi kita hadir maulid ini kan samping molokan itu oleh budak lagi nyaman pak mulai lima. Jadi tujuannya kalau budak, tujuannya misal kalau mengakan, kadang itu batu sama pojok lagi, lagi apa namanya, yang elelongan kan masa terus. Oke, apa pun tak gelumari dan saya tapi tak gelumari, ternyata lah apa kompor kayak begini. Ada tujuannya kan sana. Tapi bagaimana kita hadir maulid? Yang pertama kita memahami bagaimana para ulama dulu memperlakukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, Abu Sa'id Al-Khudri. Dulu Abdullah bin Abbas ini pernah memerintahkan putranya yaitu Ali bin Abdullah bin Abbas dan budaknya Ikrimah Maula Ibn Abbas. Ini diperintahkan putranya Ali
bukan Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abdullah bin Abbas, dan budak beliau yaitu Ikrimah Maula Ibn Abbas. Ini diperintahkan oleh orang tuanya itu Abdullah bin Abbas, ya Ali wa Ikrimah, kamu datang kepada pamanmu Abu Sa'id Al-Khudri. Datang ke Abu Sa'id Al-Khudri, minta dengarkan satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang dia dengar, yang dia terima dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berangkat ini orang Ali bin Abdullah bin Abbas dan Ikrimah Maula Ibn Abbas, ini dua anak kecil, datang ke rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Nyampe di rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id sedang ada di kebunnya. Namanya kebun kan mungkin seperti hampian, mungkin berdengar pasar, ngakui kerampi kaos, ngakui celana juga, mungkin bahkan dari ada yang zaman oleh kepala laku. Maka subhanallah ketika datang Ali bin Abdullah bin Abbas dan Ikrimah Maula Ibn Abbas, kan itu tanya lagi, ada apa cok? Jangan Abu Sa'id Al-Khudri, kak Bintoh, kiai dan kaulah patuan apa kaulah keakui miar Nabi situng habis dari kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan oleh para ulama, beliau tinggalkan pekerjaannya, kemudian beliau mandi, kemudian beliau pakai mudah seperti yang saya pakai ini misalkan, kemudian beliau pakai pakaian yang baik, pakai minyak wangi, kemudian pakai imamah. Ketika ditanya, ya Ammi, ya Abu Sa'id Al-Khudri, kenapa engkau masih berganti pakaian? Kenapa engkau masih memakai minyak wangi? Kenapa engkau tidak langsung memberikan hadis kepadaku? Maka apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri? Saya tidak ingin menyampaikan satu kalimat yang keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan saya dalam keadaan kotor. Saya ingin menyampaikan satu kalimat yang keluar dari lisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya dalam keadaan suci. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu para hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at hafizakumullah, yang pertama ini masih yang pertama ini. Yang pertama, kita hadir maulid tidak lain adalah bagaimana kita mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua, tujuan kita memperingati maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendengarkan sirah, kita mendengarkan cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendengarkan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain tujuannya, kata Sayyid Osman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, tujuannya adalah bagaimana kita setelah pulang dari acara seperti ini, kita menteladani perilaku daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai, mohon maaf, mengadakan maulid besar-besaran, duduk di maulid di barisan paling depan, kalau baca sholawat paling nyari, dapat berkat paling besar misalkan, tapi pulang ke rumah mohon maaf, sholat subuhnya kotor. Waliyadzubillah, kadang-kadang tidak sholat sama sekali. Kemudian dia berharap syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya khawatir orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang tidak akan mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, bukankah dulu ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab? Ini Rabi'ah bin Ka'ab adalah khuddam, pembantu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabi'ah bin Ka'ab ini setelah khidmah kepada Nabi ditanya oleh Nabi, setelah lama berkhidmah, ya Rabi'ah, kamu mau minta apa saya kasih? Maka apa kata Rabi'ah? Ya Rasulullah, saya meminta ingin masuk surga bersama engkau. Jadi tidak cuma masuk surga, ingin masuk surga tapi ingin bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi tidak mengatakan, ya Rabi'ah, kamu nanti bersama saya ke surga, tidak langsung ternyata. Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi? Ya Rabi'ah, a'inni ala dalika bikasratis sujud. Ya Rabi'ah, tolong aku supaya aku bisa memberikan apa yang kamu minta dengan cara kamu banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hadirin yang saya muliakan, bahwasanya jalan kita mendekat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan kita bisa kelak mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cara yang paling benar, cara yang paling baik adalah bagaimana kita mengikuti syariat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai kita hadir maulid, memperingati maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara besar-besaran, akan tetapi mohon maaf di antara kita, mungkin di antara kita ada yang di antara kita sampai hari ini belum bisa berbakti kepada orang tua kita. Mungkin ada di antara kita, dia kalau sholawat paling nyari, hadir majelis maulid dia yang paling rajin, tapi jangan-jangan di antara kita masih ada yang sudah adab kepada orang tua kita. Jangan-jangan di antara kita ada yang masih berani membentak kepada orang tua kita. Jangan-jangan di antara kita ada yang
masih berani menyakiti orang tua kita, sedangkan kita berharap syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kan kita ini rata-rata kan sampean-sampean semua adalah orang perantauan. Tanya dalam diri kalian, mungkin ibu kalian, ibu sampian, orang tua sampian ada di Madura, sampian ada di Kalimantan. Apakah setiap tahun sampian datang ke Madura menjenguk orang tua sampian? Atau mungkin orang tua sampian sudah meninggal dunia ada di Madura? Apakah setiap tahun atau 2 tahun sekali sampian ingat datang pulang ke Madura untuk berziarah ke makam orang tua kalian? Bukankah ini juga adalah merupakan cara kita mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai kita hadir maulid tapi kita masih durhaka kepada orang tua. Sampian mungkin dengar cerita Alqamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kantoki. Seorang kalau tak bisa merocok, ya cerita di kebaikan. Sepenting komentar pada hikmat. Pada Alqamah. Alqamah nikah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mun apa yang nikah ibulin kanjeng Nabi. Mun apa yang ibulin kanjeng Nabi. Sampai pernah makmum kanjeng Nabi. Sampai pernah sholat di belakang kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Alqamah kalau sholat makmum di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya di belakang Nabi, langsung makmum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi berperang, dia ikut berperang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana dengan Alqamah? Ketika beliau menjaga akhir hayat, ketika beliau akan meninggal dunia, ini ketika sakaratul maut dituntut oleh Nabi untuk membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang menuntut tidak tanggung-tanggung, langsung baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanalket ketika sakaratul maut, sanalket langsung kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi karo kiai, demi karo habib, langsung mesti kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditalkin oleh baginda Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alqamah tidak bisa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulang oleh Nabi, tidak bisa lisan Alqamah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka hadirin yang dimuliakan, baginda Nabi heran. Ini apa yang terjadi dengan Alqamah? Bukankah Alqamah sholat di belakang saya? Bukankah kalau saya berperang, Alqamah ada di samping saya berperang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala? Tetapi kenapa saat sakaratul maut akan ditalkin la ilaha illallah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka tanya Alqamah kepada Nabi kepada sahabat yang ada pada saat itu. Maka ada sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Alqamah ini sedang tidak baik-baik saja dengan ibunya. Ditanya oleh Nabi, di mana ibunya? Kirimkan ibunya ke saya. Kirim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam utusan memanggil ibu daripada Alqamah. Ibunya Alqamah tidak mau datang. Karena ibunya Alqamah tidak mau datang, Nabi yang datang ke rumahnya ibunya Alqamah. Bayangkan, Nabi langsung yang datang ke rumahnya ibunya Alqamah. Ditanya ibunya Alqamah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Umma Alqamah, wahai ibunya Alqamah, kenapa engkau tidak datang kepada anakmu yang sedang sakaratul maut? Anakmu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang dikatakan ibunya? Ya Rasulullah, Alqamah saya yang melahirkan, Alqamah saya yang menyusui, Alqamah saya yang membesarkan. Ketika Alqamah besar, saya nikahkan Alqamah dengan istrinya. Tapi ketika Alqamah menikah, sudah punya istri, dia lebih mencintai istrinya daripada saya. Di sini banyak enggak yang lebih mencintai istri daripada ibunya? Kira-kira kalau punya duit 1 juta, ibunya dikasih berapa? Sekedar ibu dewa. Pas ngarep sama ada yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perasaan seorang ibu muncul. Ya Rasulullah, saya yang melahirkan, saya yang menyusui, saya yang membesarkan, dan saya juga yang menikahkan. Akan tetapi setelah menikah, dia lebih mencintai istrinya daripada saya. Saya sakit hati ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaannya sekarang, di antara kita mungkin masih ada yang punya orang tua, punya ibu, punya ayah. Sudahkah kita berbakti kepada orang tua sehingga kita berharap syafaat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Rasulullah, oh terus kamu tidak ridho dengan anakmu? Saya tidak ridho ya Rasulullah, kata ibunya Alqamah. Oh, kalau seperti itu, anakmu aku saya bakar saja. Alqamah mau dibakar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bakar saja anakmu. Apa kata ibunya Alqamah? Seorang ibu yang melahirkan, seorang ibu yang mengandung 9 bulan.
maka batinnya ibu mana yang rela anaknya dibakar. Maka apa kata ibu Alqamah? Ya Rasulullah, aku yang mengandungnya, ya Rasulullah, aku yang melahirkan, aku yang membesarkan, maka aku tidak rela anakku dibakar. Maka apa kata Nabi? Kalau kamu nggak mau membakar, anakmu saya bakar saja, karena api neraka lebih panas daripada api di dunia. Maka ibunya setelah itu, tidak ya Rasulullah, saya memaafkan Alqamah. Maka setelah ibunya memaafkan Alqamah, setelah ditalqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Alqamah bisa mendapatkan kalimat tauhid, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah karena ridha daripada orang tua. Bukankah kita pernah mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan oleh Nabi, inni ra'aitu ala tahtil arsh, saya melihat, la inni ra'aitu ala babil jannah, saya melihat di pintu surga, kata Nabi. Maktub, tertulis, innaki muharramatun ala thalathi, wahai surga, tertulis di depan pintu surga itu tertulis, wahai surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di pintu surga itu sudah tertulis, wahai surga, kamu ini diharamkan untuk 3 golongan. Ini 3 golongan ini tidak akan masuk surga. Di dalam tulisan di pintu surga itu wasiat Rasulullah pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka apa yang disebut? Yang pertama yang dikatakan oleh para ulama, yang pertama adalah aqul liwalidayhi, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua. Ini orang-orang yang seperti ini tidak akan masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas Alqamah ketika ditalqin tidak bisa karena belum mendapat ridha orang tuanya. Betapa banyak orang sholatnya luar biasa, hajinya luar biasa, puasanya luar biasa, akan tetapi saat sakaratul maut tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah karena belum mendapat ridha daripada orang tua. Maka mumpung peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita memperingati Maulid Nabi, silahkan. Kita besar-besaran juga silahkan kalau mampu, tapi jangan lupa syariat Nabi ditinggalkan. Jangan sampai kita tinggalkan. Sholat jangan kita tinggalkan, dan juga jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Dan yang kedua yang diharapkan masuk surga katanya adalah namam, orang yang sering kan domba. Suara kanker ke Timur, pada Pak Jubara. Di Jubara pada Pak di Timur. Ayo Jubara di Timur. Ini namanya namam. Orang namam tak masuk surga ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor telur ini sebenarnya al-bakhil, orang cerai. Orang cerai, maka dalam sebagian hadis itu bagi al-bakhil la yadkhulul jannah. Orang cerai, orang bakhil, orang medit tidak akan masuk surga. Semoga kita tidak termasuk golongan tersebut, insya Allah, amin Allahumma amin. Saya berpesan, semoga kita melakukan maulid, akan tetapi kita juga memuliakan orang tua. Sebaliknya, tidak sholat di belakang Nabi. Ini yang paling terakhir. Jadi yang ketiga nggak usah dijelaskan, terlalu lama ini. Sebaliknya, tidak sholat di belakang Nabi, tidak berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dikabarkan oleh Nabi, sebenarnya hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah bertemu Nabi. Dia sangat rindu ingin bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sayang dia tidak sampai bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di rumahnya masih ada ibunya yang sedang sakit dan tidak ada orang. Siapa dia? Yaitu ini namanya tafaulan kayaknya, yaitu Uwais Al-Qarni. Ini Uwais Al-Qarni hadisnya sahih riwayat Muslim. Dikatakan dalam riwayat Muslim, ya'ti alaikum. Ini hadis ini disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya'ti ilaikum amdadun minal yaman. Ya'ti ilaikum amdadun minal yaman fihi Uwais Al-Qarni. Akan datang kepada kalian sekelompok orang dari kota Yaman, di antara mereka ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Lau aqsama Allah la abarrahu. Andai kata dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia ucapkan pasti terjadi. In syi'ta yastaghfir lakum. Kalau kamu menginginkan, kalau kamu mau, maka mintakan ampun, mintakan istighfar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Uwais Al-Qarni. Ini padahal Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali sahabat Nabi, berkumpul dengan Nabi, bahkan sahabat terbaik Nabi, tapi dipesankan oleh Nabi, nanti akan datang kepada kalian sekelompok orang dari kota Yaman, di antaranya yang datang namanya Uwais Al-Qarni. Maka ini siapa namanya, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ini heran, siapa Uwais Al-Qarni? Kok kami disuruh minta istighfar kepada Uwais Al-Qarni? Maka apa
Setelah Rasulullah wafat, beberapa tahun kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mencari-cari yang namanya Uwais Al-Qarni. Singkat cerita kemudian bertemu ditunjukkan oleh orang, ternyata yang Uwais Al-Qarni ini orangnya kecil, bahkan dikatakan dalam kutubus sirah orangnya kena penyakit baros, penyakit belang. Yang sembuh, yang tidak terkena penyakit belang hanya sebesar dirham katanya, kecil. Jadi badannya ini semuanya terkena penyakit baros, penyakit belang. Jadi orangnya jelek luar biasa. Tapi ternyata ketika ditanya apa kemuliaan daripada Uwais Al-Qarni, ternyata Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi, akan tapi tidak sempat bertemu Nabi karena mengabdi kepada ibunya yang sedang sakit di rumahnya. Barokahnya mengabdi kepada orang tua walaupun tidak pernah bertemu Nabi SAW, tapi sempat mendapat salam khusus dari Nabi SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu, semoga kita semua termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita di dunia maupun di akhirat. Insya Allah dengan itu kita berbekal, insya Allah kelak kita mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat, yang terakhir, yang ketiga, kata beliau yang paling akhir, tidak saya sampaikan panjang-panjang. Tujuan daripada maulid adalah kita biar banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin banyak kita bersalawat, insya Allah kita makin selamat. Saya pernah kenal ini, paling terakhir ini, saya kenal dengan seorang konsultan. Ini langsung cerita saya, bukan dari orang lain. Orang Sumeneb konsultan pemborong itu, pemborong apa namanya? Pemborong proyek. Ini cerita saya, orang Sumeneb. Ini cerita, kami ini dulunya sebelum sekolah STM, santri, pernah mondok. Nah sama kiainya itu, kiainya mengatakan, Jok, kaki korgelem asolawat yang Nabi mengiari dia, kakek lapar. Korgelem asolawat dan mengiari dia, maka ke ala kota kakek lapar. Akhirnya tak kerja dia semua tidak, masa guru, kakek langsung berkoran guna. Maka akhirnya tes, nyoba. Dan ini kecewa seminggu tak pernah jumpa. Rasakan hati-hati, coba aku jalan. Hati-hati jalan aku seminggu, kunci label, tutup label, cek label, nggak di sini. Coba, coba, tak lama. Minggu itu tak nyoba, tak kau lapar. Dan ini kan acara kita konsultan ini kan. Acara kita guna langsung, pas cepon selama seminggu itu tutup. Maksudnya tak keluar rumah. Selama seminggu ketes dengan kiai, nak kaki congkor film asalawat hari dia tak akan lapar. Maka cepon selama seminggu nikah benar dia tengah sampai seminggu hari ternyata tak lapar omku, bahkan rezeki datang omku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berokah salawat kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekali toh mungkin yang bisa kami sampaikan, mohon maaf jika terlalu panjang. Intinya semoga ada hikmahnya lah. Yang pertama ini karena kalamnya Habib Masnan bin Abdullah bin Akhir. Dalam kitabnya itu beliau mengatakan tujuan maulid yang pertama adalah mengagungkan Nabi, yang kedua tujuannya bagaimana kita mengikuti ajaran Nabi, yang ketiga adalah bagaimana kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat alhamdulillah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga warga Gang Sampang, tuan rumah sekeluarga tidak meninggal dunia kecuali sudah dicatat mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin awwalil wal akhirin. Wa sayyidina Muhammadin nabiyyin wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin mursalin. Wa ala man min ashabi Muhammadin al-huda. Tawajjahna ila Allah mutawassilan bi sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayatana sayyidina bihi masrura wa fi'lana bi mahmuda wa ituma amlana fil amali maqbulah wa tawajjahna bi tawajatil khamisah wa sulatil mawsulah. Allahumma ya man ilahi tawajjal aman wa ta'awul ghafirah wa ala bamisatul hatta lihan wa ta'aw shahabi wa kulli udatul ghafirah natudu ilayhi bi asrafi wa sayyidil ladai sayyidil mursalil abdika sadiqil amin
سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تقدات الكاملة مصطفى أمانتك وحفيظ سرك وهامل راية داود كالسامي الألم الأكبر المحبوب لك والمخص بشرف الأخر في كل موطن وفي كل مقهر وزمدادك وفي عبادك وسفوس إرشادك لأهل وداتك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوم بعبد الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة الكرام الأحباب اللهم إنا نقدم إليك النبي الكريم ونتصلك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا بجماعية وحصول غايتك وأن تبلغنا من شرف البلاد والأحد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتكلنا في أطراف هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من الحاضرين والاتباع من السالكين والهدي وحكيم من المعدين والأهلك من الحافظين اللهم إننا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا فذلولا جاملة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما به من الدين وتوجهنا إليك مسترجعين أن تقابل المذنبة منا بالغفران أن تقابل المذنبة منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمن وأن تأتينا من نصر هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ووازره وولاه وظاهره وما بقي وسجاه أولادنا وولدنا وجميع الحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات وأهل قدرة ودين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع في جميع الجهات وأتم راية الدين القويمة وأتم راية الدين القويم بأن أقدار منصورة ومعلم الإسلام وبين بأهل مأمرة مانا منصورة واصب اللهم كربة المغروبين واصب اللهم كربة المغروبين وقدين المدين وفي المضربين وتقبل توبة التائبين واصل رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين واصل أمرنا الجنة وفي الأبطال حيث بتأييد من نصر على المعاندين من الفنافقين الكفار حيث بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين الكفار واجعلنا يا رب في نسر الحسين من البلايا واجعلنا يا ربي في نسر الحسين من البلايا واجعلنا يا ربي في نسر الحسين من البلايا وبنس المكينة الخطايا بنسلاس وفي الحنس المكينة الخطايا وابدنا في الأمان بطاعتك والسلك بحكمة القائمين وأبدنا في الأمر في طاعتك والسلك في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين وإذا نجدنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمتنا ومن الحاضرين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلى دار الغرب بالسلامة في الجنة في جنات الدنيا بجسدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أطاف الإسلام إلى بعد القيامة برحمة رزقنا مالا كثيرا باركا هذا طيبا بدنه وللمعامل الصالحين واهدنا بك ويغفر أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم للأبناء والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة.